Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami dapat membuat video presentasi tentang PT Garuda Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Dian Jingga Permana selaku dosen mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan PT Garuda Indonesia dan akan membahas tentang ikhtisar perusahaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ahmad Kifari, sejarah perusahaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Aden Willy Hendarji, struktur perusahaan yang akan disampaikan oleh Ardi Maulana, materi pembahasan akan disampaikan oleh Adika Zikri dan Cihabudin. Sebelum masuk ke pembahasan ikhtisar perusahaan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan profil dari PT Garuda. PT Garuda Indonesia mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik. Garuda Indonesia, maskapai fly carrier Indonesia, saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari. Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesia Hospitality, keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat, sedangkan Citylink mengoperasikan sebanyak 58 armada. Melalui program transformasi yang berkelanjutan, Garuda Indonesia berhasil mencatatkan sejumlah pengakuan internasional, diantaranya adalah pencapaian sebagai The World Best Economic Class dari TripAdvisor Traveler Choice Award, maskapai bintang 5 atau 5 Star Airline sejak tahun 2014, Top 10 World Best Airline Skytrax, The World Best Cabin Crew selama 5 tahun berturut-turut sejak 2014. Selain itu, pada tahun 2017, Garuda Indonesia juga berhasil meraih predikat bintang 5 dari Airline Passenger Experience Association, sebuah asosiasi nirlaba untuk meningkatkan pengalaman penumpang penerbang yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga memiliki anak perusahaan, yaitu diantaranya adalah PT Aerowisata. PT Aerowisata merupakan salah satu anak perusahaan milik Garuda Indonesia, Persero, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1973. Bergerak di bidang usaha jasa penyediaan barang yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di bidang usaha pariwisata dan jasa pendukung angkutan udara dengan tujuan menjadi penyedia layanan terdepan pada industri hospitality dan wisata nasional. Selanjutnya adalah PT Saber Travel Network Indonesia. PT Saber Travel Network Indonesia bermula dari persetujuan Menteri Telekomunikasi dan Menteri Keuangan atas skema kerja sama joint venture antara Garuda Indonesia dengan Abacus International. Atas persetujuan tersebut, Garuda Indonesia kemudian membentuk tim Mega CRS, PT Abacus Distribution System Indonesia atau juga dikenal dengan Abacus Indonesia, kemudian resmi terbentuk pada tanggal 1 Maret 1995. Pada Desember 2015, Saber sebagai perusahaan penyedia teknologi untuk perjalanan dan industri pariwisata global terkemuka di dunia melakukan akuisisi atas Abacus. Dengan demikian, mengubah nama Abacus Indonesia menjadi Saber Travel Network Indonesia atau Saber Indonesia. Selanjutnya adalah PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. PT ini didirikan berdasarkan Akta Nomor 93 tanggal 26 April 2002 sebagaimana telah diumumkan dalam tambahan berita negara RI nomor 78 27 September 2002. Pendirian GMF ini dimaksudkan untuk melaksanakan dan menjunjung kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya. Selanjutnya PT
Aerosystem Indonesia. PT Aerosystem Indonesia sebelumnya dikenal dengan nama PT Lufthansa System Indonesia. Didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2005. Kegiatan PT ini meliputi layanan konsultasi dan sistem teknologi informasi serta layanan pemeliharaan, penerbangan, dan industri lainnya. Saat ini kepemilikan saham PT ini dimiliki oleh PT Garuda Persero sebesar 51% dan sisanya milik PT Aero Wisata. Selanjutnya adalah PT Citylink Indonesia. PT Citylink didirikan pada tanggal 6 Januari 2009. PT Citylink merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah dengan visi menjadi perusahaan angkutan udara berbiaya murah terkemuka di kawasan regional dengan misi menyediakan jasa angkutan udara komersial berjadwal, berbiaya murah, dan mengutamakan keselamatan serta menguntungkan. Selanjutnya, PT Gapura Angkasa. PT Gapura Angkasa adalah perusahaan di bidang jasa ground handling yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1998 atas perjanjian kerjasama antara 3 BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II. Garuda Indonesia dimiliki saham Gapura sebesar 58,75%. Saat ini, Gapura Angkasa beroperasi di 57 bandara Indonesia yang terdiri dari 31 kantor cabang dan 26 kantor perwakilan. Selanjutnya adalah Garuda Indonesia Holiday Friends. Garuda Indonesia Holiday Friends atau disingkat GIHF resmi didirikan dan terdaftar pada tanggal 23 Desember 2013 sebagai perusahaan terbatas yang memegang peranan sebagai unit bisnis strategis dari PT Garuda Indonesia. Sebagai pemegang saham tunggal dengan modal sejumlah 1 juta euro mewakili 1 juta lembar saham dengan nilai nominal sebesar 1 euro per saham. GIHF resmi terdaftar dan dapat beroperasi di Perancis pada tanggal 26 Januari 2014 dengan bernomorkan 799887765 RCS Paris. Sebagai anak perusahaan Garuda Indonesia, kegiatan usaha GIHF meliputi agen wisata tour and travel, penjualan tiket pesawat, serta sewa menyewa pesawat. GIHF memiliki misi untuk menyediakan ragam pilihan liburan terbaik dari berbagai penyediaan layanan wisata terpilih untuk wisatawan dan korporasi yang berdomisili di Paris atau Prancis. Visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan dari PT Garuda adalah menjadi kelompok penerbangan berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan luarnya saat memberikan kenamaan Indonesia. Visi dan misi dari perusahaan dari PT Garuda Indonesia adalah memperkuat fundamental bisnis melalui pertumbuhan pendapatan yang kuat, implementasi kepemimpinan biaya, efektivitas organisasi, dan penguatan sinergi kelompok selama fokus pada standar tinggi keselamatan dan pengembangan layanan oleh pelanggan. Value dari PT Garuda Indonesia adalah budaya perusahaan Garuda Indonesia saat ini berdasarkan kepada core value akhlak yang telah dicangangkan oleh Kementerian BUMN sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang akan mendukung peningkatan kerja BUMN secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri BUMN perihal perancangan core value akhlak yang merupakan salah satu inisiatif dalam transformasi human capital di seluruh BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN, menjadikannya pabrik talenta dan pemain global. Selanjutnya adalah sejarah perusahaan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aden Willy Hendarji. Sejarah perusahaan. 1. Dekade 1920 sampai 1930-an. Perintis transportasi udara. Belanda dalam rangka memperkuat sistem penjajahannya, mereka memperkuat sistem perhubungan yang berpengaruh dengan mendirikan perusahaan transportasi udara yang bernama KNILM pada tanggal 24 Oktober 1928 dengan modal sebesar 5 juta gulden yang dihimpun dari 32 perusahaan dan pengusaha besar. Kemudian
Dana yang telah dikumpulkan ini digunakan untuk mendatangkan pesawat jenis Fokker 8 trimotor yang berjumlah sebanyak 4 armada dari Belanda. Operasional pertama KNILM diresmikan pada tanggal 1 November 1928 oleh Gubernur Jenderal Belanda yang bernama De Graaf yang bertempat di Bandara Cililitan. 2. Dekade 1940-an sampai 1950-an. Awal pendirian, perjuangan, dan menjadi maskapai nasional. Setelah penerbangan KNILM bubar pada bulan Maret 1942, bersamaan dengan Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, Belanda kembali mendirikan maskapai lagi yang bernama KLM Interinsulair Bergedrift pada tanggal 1 Agustus 1947. Tujuan Belanda mendirikan KLM Interinsulair Bergedrift ini adalah untuk kembali melayani daerah jajahannya dengan menggunakan pesawat Dakota sebanyak 20 unit yang merupakan bekas pakai dari KLM. Namun tak lama kemudian pada tanggal 28 Desember 1949 sebagai bagian dari pelaksana perjanjian KMB di Den Haag, KLM IIB diserahkan kepada pihak Indonesia. Lalu diganti namanya menjadi Garuda Indonesia Airways. 3. Dekade 1960 sampai 1970-an. Perkembangan signifikan dan berekspansi. Dekade ini merupakan dekade pembangunan sekaligus kemajuan untuk Garuda. Pada tahun 1961, Garuda mendatangkan pesawat turboprop Lockheed L-188C Electra. Ketiga pesawat baru itu masuk dinas aktif pada bulan Januari 1961. Tahun 1963, Garuda membuka rute penerbangan menuju Tokyo dengan pesawat L-188 dengan perhentian di Hong Kong. Rute ini kemudian dikenal dengan nama Emerald Route. Garuda memasuki era jet pada tahun 1964 dengan datangnya 3 pesawat baru Convair 990A. Dengan pesawat ini pula Garuda membuka penerbangan antar benua dari Jakarta ke Amsterdam melewati dengan rute Jakarta, Bangkok, Mumbai, Karachi, Kairo, Roma, Frankfurt, Amsterdam pada tahun 1966. Pada 1970, rute menuju Kairo diganti menuju Athena. Next. 4. Dekade 1970 sampai 1980-an. Berkembang maju dan mendunia. Wiwike Supono yang menjabat sebagai Dirut Garuda Indonesia melakukan program revitalisasi perusahaan yang mencakup perbaikan layanan, mengganti sistem manajemen, anti KKN, memperbarui dan menambah armada serta menambah rute domestik dan internasional. Wiweko dalam rencananya yang bernama Buy Now for Tomorrow Profit untuk membeli pesawat berbadan lebar dengan jangkauan yang jauh dan penumpang yang banyak yaitu Boeing 747-200 dan Douglas DC-1030 yang diperuntukkan Garuda menerbangi rute baru di benua Asia, Australia, dan Eropa. Pada tahun 1982, Garuda Indonesia menjadi maskapai pengguna pertama Airbus A300 B4600 VVCC. Kemudian pada tahun 1985, pimpinan Garuda Indonesia diganti oleh R.A.J. Lumenta. Kemudian ia melakukan rebranding terhadap maskapai dengan mengubah nama dari Garuda Indonesia Airways menjadi Garuda Indonesia dan memindahkan pangkalan utama yang sebelumnya berada di Bandara Kemayoran dan Bandara Udara Halim Perdana Kusuma dipindahkan ke Soekarno-Hatta dan melakukan perbaikan sistem manajemen dan penambahan rute. Next. 5. Dekade 1990 sampai 2000-an. Kesulitan ekonomi, kecelakaan beruntun, reputasi buruk, dan pelarangan terbang.
Selama dekade 1990-an, Garuda Indonesia melakukan peremajaan armada dengan melakukan pembelian armada pesawat 9 unit McDonnell Douglas MD-11 yang datang pada tahun 1991 untuk mengganti peran sebagai pesawat Douglas DC-10 yang diikuti oleh berbagai seri keluarga Boeing 737 klasik yang datang tahun berikutnya. Pada masa ini juga Garuda Indonesia mengalami dua musibah besar, yaitu terjadi di dua tempat yang memakan korban dalam jumlah yang cukup besar, yaitu peristiwa Garuda Indonesia penerbangan 865 yang terbang dari Fukuoka, Jepang, dan satunya lagi terjadi pada pesawat Garuda penerbangan 152 yang bertempat kejadian di desa Sibolangit, Sumatera Utara. Musibah ini menewaskan seluruh penumpangnya. Di samping itu, maskapai ini sejak 1997 juga terkena imbas krisis finansial Asia. Dekade 2010 hingga 2020-an. Sponsorship, penghargaan, dan masuk aliansi. Pada dekade 2010-an, Garuda Indonesia dengan klub sepak bola Liverpool FC Inggris mengadakan perjanjian kerjasama dan kini merupakan sponsor global untuk Liverpool FC pada bulan Juni. Tahun 2013, Garuda Indonesia mendapat dua penghargaan dari Skytrax, yaitu World Best Economy Class dan World Best Economy Class Seat. Pada pertengahan tahun 2014, Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan World Best Cabin Crew. Pada tanggal 5 Maret 2014, Garuda Indonesia resmi bergabung dengan aliansi Oneworld sebagai anggota ke-8 yang peresmiannya berlangsung di Denpasar, Bali. Pada tanggal 11 Desember 2014 bertepat dengan mundurnya di rut Garuda Indonesia yaitu Emirates Shatar, Garuda Indonesia mendapat anugerah penghargaan sebagai maskapai berbintang 5 dari Skytrax dan menjadi anggota dari 8 maskapai dunia yang mendapat penghargaan tersebut. Peristiwa penting di tahun 2020. Garuda Indonesia dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu di dunia. Garuda Indonesia berhasil meraih pengakuan internasional sebagai the most punctual airline in the world pada Punctuality League 2020. Garuda Indonesia untuk keempat kalinya berhasil meraih predikat maskapai penerbangan terbaik di Indonesia versi TripAdvisor, sebuah situs perjalanan terkemuka dan terbesar di dunia. Garuda Indonesia raih predikat maskapai terbaik di Indonesia dari TripAdvisor 2020 Traveler's Choice Airlines Awards. Garuda Indonesia juga dinobatkan sebagai salah satu maskapai pilihan terbaik di Asia pada kategori Major Airlines Traveler's Choice Major Airline Asia untuk ketiga kalinya sejak tahun 2018. Garuda Indonesia angkut vaksin COVID-19 perdana ke Indonesia. Garuda Indonesia menjadi maskapai Indonesia pertama yang mengangkut vaksin COVID-19 Sinovac dari Beijing dengan total sebanyak 1,2 juta dosis vaksin. Selanjutnya, pada tahap kedua, Garuda Indonesia kembali membawa sebanyak 1,8 juta dosis vaksin pada akhir Desember 2020 dan tahap ketiga pada awal Januari 2021. Perencanaan. Seperti yang kita tahu, pada saat ini kita sedang mengalami pandemi yang membuat dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya sektor penerbangan. PT Garuda Indonesia mengalami penurunan pendapatan dikarenakan turunnya jumlah penumpang di setiap penerbangan. PT Garuda Indonesia harus membayar uang sebesar 70 triliun kepada lessor karena telah jatuh tempo. Sehingga PT Garuda Indonesia membuat beberapa perencanaan sebagai berikut. Tim manajemen Garuda Indonesia akan fokus pada dua hal utama. Pertama, perubahan model bisnis dengan fokus pada layanan penerbangan domestik. Kedua, negosiasi dengan lessor, baik lessor yang memang memiliki hubungan bisnis to bisnis. Kemudian, PT Garuda Indonesia juga akan fokus mengembangkan sektor penerbangan kargo guna menopang kinerja perusahaan.
Kementerian Badan Usaha milik negara memastikan transformasi dan efisiensi di PT Garuda Indonesia terus dilakukan. Setelah terjadi perubahan struktur, nomenklatur, serta jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan, dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST mengurangi jumlah komisaris dari 5 menjadi 3 orang, serta jumlah direksi dari 8 orang menjadi 6 orang. Proses restrukturisasi keuangan yang di dalamnya meliputi restrukturisasi utang yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa konsultan pendamping, sampai dengan saat ini proses masih terus berlanjut dan merupakan fokus utama perseroan. Di samping itu, negosiasi dan komunikasi dengan para kreditur secara berkesinambungan dijalankan oleh GIAA guna mencapai penyelesaian terbaik dan restrukturisasi yang optimal guna dapat memperbaiki fundamental kinerja ke depannya. Pengelolaan dikepalai oleh direktur. Di bawah direktur ada stakeholder, kemudian tim kepatuhan, manajer QA. Di bawah manajer QA ada auditor internal yang menaungi manajer operasional, manajer administrasi dan keuangan, serta manajer sales dan marketing. Kemudian di dalam manajer operasional ada koordinator teknis, TSA, tim banding dan keluhan. Di dalam koordinator teknis ada lead auditor dan tenaga ahli. Kemudian manajer administrasi dan keuangan menaungi keuangan, HR dan GA, kemudian IT. Serta manajer sales dan marketing menaungi sales dan marketing. Pengendalian Divisi Teknik PT Garuda Indonesia adalah unit dalam tubuh organisasi perusahaan yang berfungsi menyiapkan pesawat dengan kriteria di atas melalui kegiatan perawatan pesawat. Untuk mencapai fungsi tersebut, divisi teknik haruslah memiliki suatu konsep dan sistem perawatan yang jelas dan mendukung ke arah pencapaian fungsinya. Konsep dan sistem perawatan tadi diwujudkan dalam bentuk sistem dan fungsi perencanaan dan pengendalian produksi atau PPP atau Production Planning and Control atau PPC yang baik. Kesimpulan dari pembahasan ini berisi suatu analisa terhadap sistem, fungsi, dan organisasi perencanaan dan pengendalian produksi yang diterapkan di Dinas Perawatan Pesawat. Salah satu dinas pada divisi teknik yang menyediakan produk akhir pesawat siap pakai dalam melaksanakan kegiatan perawatannya melalui suatu telah keputusan yang bersumber dari berbagai buku manajemen produksi dan handbook khusus PPP suatu organisasi perawatan pesawat. Dihasilkan suatu sistem, fungsi, dan organisasi PPP yang dianggap ideal. Sistem PPP yang dianggap ideal merupakan hasil interaksi komponen-komponen. Perencanaan dan strategi perusahaan, perencanaan bisnis, perencanaan produk dan pasar, perencanaan keuangan, perencanaan agregat, perencanaan sumber daya, jadwal produk utama, perencanaan kapasitas kasar, perencanaan material, perencanaan kapasitas terinci, dan pengendalian produksi, di mana fungsi PPP yang dianggap ideal meliputi. Lanjut ke kepemimpinan. Teori kepemimpinan awalnya teori-teori kepemimpinan berfokus pada kualitas apa yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Adapun teori-teori kepemimpinan sebagai berikut. 1. Teori kontingensi. Teori kontingensi adalah teori kesesuaian pemimpin, yang berarti berusaha menyesuaikan pemimpin dengan situasi yang tepat. 2. Teori jalur. Tujuan yang dinyatakan teori kepemimpinan ini adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan serta kepuasan karyawan dengan memusatkan pada motivasi karyawan. 3. Teori pertukaran pemimpin adalah proses yang terpusat pada interaksi antara pemimpin dan pengikut membuat hubungan dua pihak antara pemimpin dan pengikut. Gaya kepemimpinan. Gaya pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris style, yang berarti model seseorang yang selalu nampak dan menjadi ciri khas orang tersebut. Gaya merupakan kebiasaan yang melekat pada diri sendiri seseorang dalam tugas-tugas kepemimpinannya. Adapun beberapa gaya kepemimpinan yang ini sebagai berikut. 1. Gaya kepemimpinan otoriter adalah kekuasaan atau wewenang sebagian besar
mutlak tetap berada pada pimpinan. 2. Gaya kepemimpinan partisipasif adalah suatu proses kepemimpinan yang menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan. Pemimpin motivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. 3. Gaya kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenang pada bawahan dengan agak lengkap. 4. Gaya kepemimpinan situasional. Menurut gaya kepemimpinan situasional, tidak ada satupun cara yang terbaik untuk mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard di Pusat Studi Kepemimpinan pada akhir tahun 1960. Fokus pendekatan situasional terhadap kepemimpinan terletak pada perilaku yang diobservasi atau perilaku nyata yang terlihat, bukan pada kemampuan atau potensi kepemimpinan yang dibawa sejak lahir. Karena itu, gaya kepemimpinan situasional akan menerapkan suatu gaya tertentu berdasarkan pertimbangan atau atas faktor-faktor seperti pemimpin, pengikut, dan situasi dalam arsitektur tugas, peta kekuasaan, dan dinamika kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan jika ada pertanyaan tolong dicantumkan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.